lebih tua dari kita. Bahkan mereka pun sudah, mungkin untuk jalan itu tidak bisa ngebut lagi sudah. Tapi subhanallah, istiqomah ke masjid, sholat 5 waktu, mampu. Dari zaman dia muda sampai dia tua, sampai sekarang tua nih, masih istiqomah ke masjid. Sementara kita yang sehat walafiat, yang bisa lari mendatangi tempat yang baik, tapi belum mampu untuk istiqomah sholat 5 waktu di masjid. Ada orang yang diberikan Allah waktu luang, tapi tidak digunakan untuk taat. Kalau hari ini Pak kita ngajak rekan-rekan kita minta maaf, ya kita tidak boleh dan tidak pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Cuma jangan sampai kita menjadi kelompok yang jelek atau yang buruk. Ada sebagian rekan-rekan kita ketika kita ajak gawe baik, mereka tidak bisa hadir dengan alasan aku capek baru balik kerja. Aku capek baru balik ke kerja. Kadang-kadang nyampe maghrib aku kata dia. Kalau kita ajak urusannya itu misal di sore hari atau siang hari, alasannya kerja. Alasannya kerja, alasannya kerja. Lalu kita pun menganjurkan dia, oke lah kau tidak datang ke majlis, tapi kau sibuklah diri kau dengan taat di rumah. Coba kau setiap hari baca Quran. Tidak sempat. Kita anjurkan beramalin, tidak sempat. Tapi subhanallah ketika Allah berikan waktu kosong itu, misal dia ini seorang pekerja yang libur di hari Sabtu dan di hari Ahad, pun dia tidak mampu untuk taat. Untuk buka Quran tidak sempat. Padahal punya waktu kosong dari pagi sampai malam, ketemu pagi, ketemu malam lagi 2 hari. Tidak sempat dia. Hadir ke majelis yang diadakan seperti ini, malam Sabtu, besok libur, tidak mampu. Ada malam Minggu, tidak mampu. Hari Minggu, tidak mampu. Ada kesibukan, kadang-kadang kesibukan itu sama sekali. Banyak kita orang seperti itu kalau sudah libur datang, disibukkan hari Ahad, hari Sabtu, atau hari Ahad apalagi, itu ngurusi kebun, mandi ke kucing, bersihkan kandang iwak, kandang ayam, kadang jogging, kadang melakukan hal-hal yang tidak ada manfaat. Mungkin dia pergi ke mall dan seterusnya. Subhanallah. Nah, orang seperti ini jauh dari taufik min Allah. Bahkan mengerikan, bisa dikategorikan orang yang dikategorikan termasuk kelompok orang yang mahrum, terhijab dari kebaikan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini bukan hanya hadir di malam hari ini, tapi setiap ada majelis taklim, terutama yang ada di lingkungan kita, kita bisa mendatanginya. Salat 5 waktu, salat isya berjamaah, salat maghrib berjamaah, salat subuh, salat asar, salat zuhur pun kita bisa lakukan dengan istiqomah. Bapak hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita diberikan Allah keimanan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa yakin dengan apa yang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah. Walaupun banyak dalam syariat Islam ini Bapak, perkara-perkara yang cuma kita tinjau tahu tapi kita tidak pernah tahu. Dalam mana tidak pernah nampak kita saksikan. Cuma adanya iman, keyakinan di hati, lalu kita menerima, lalu bahkan kita berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Saya mau tanya Bapak, hadirin sekalian. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita berbuat baik karena kita tahu ilmunya Pak. Ada orang tidak punya ilmu sehingga dia tidak banyak berbuat kebaikan. Ada orang dengan ilmu dia berbuat kebaikan. Tahu tentang fadail a'mal, fadilah orang datang ke masjid, fadilah orang duduk di majlis taklim. Nah ini semua menjadikan motivasi. Fadilah orang mensyukuri nikmat Allah. Bapak hadir malam hari ini ke majlis. Ada yang kebetulan dia, oh majlis. Oh Habib Syukri. Oh majlis jami. Ustadz Fulan. Datang dia. Tanpa ada motivasi dari segi ilmu. Cuma datang saja karena suka, hobi. Senang. Ini suatu nikmat dari Allah. Tapi ada orang termotivasi karena dia tahu tentang fadail a'mal. Dia tahu, oh majlis taklim, Masya Allah, sering disampaikan oleh guru-guru kita. Fadilah menuju ke majlis taklim itu luar biasa. Distatuskan oleh Allah orang yang keluar dari rumah menuju ke majlis taklim itu seperti fi sabilillah. Man kharaja fi talabul ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Lalu Rasul menyampaikan duduknya sesaat di majelis taklim itu pahalanya luar biasa. Ini sering sudah kita dengar Pak. Lebih afdal dari sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih afdal daripada mengunjungi orang sakit 1000 orang sakit. Lebih afdal daripada menghadiri 1000 sholat jenazah. Bukan sama, lebih afdal kata Rasulullah.
Belum lagi fadilah ini, fadilah. Nah, yang memotivasi dia keluar untuk hadir majelis, itu hal-hal seperti ini yang telah datang dari Rasulullah. Dalam keadaan capek, dia pengennya istirahat. Apalagi ada tontonan menarik waktu seperti ini di TV barangkali. Atau urusan dunia yang menggiurkan lewat mungkin HP-nya atau apalah. Mampu ditepiskan oleh dia. Kenapa? Aku tidak mau rugi katanya. Kalau aku ke majelis taklim, aku dapatkan begitu banyak dengan apa yang dia dapatkan dari maklumat tadi. Sekarang saya bertanya kepada kita semua, Pak. Mudah-mudahan ya, di antara kita yang hadir termotivasi karena hal seperti ini. Bukan karena kebetulan, Sekali lagi, kalau memang ini suatu menjadi adat kita, datang. Kebetulan Bapak, Habib Syukur ini jarang datang. Sebulan sekali sekarang pun tidak. Mumpung beliau ada, ayo datang kita hadir. Tanpa termotivasi dengan bla 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 tadi maklumat tentang fadhail amal. Wallah itu suatu kenikmatan dari Allah. Kenikmatan kita dipilih Allah. Tapi kalau memang yang menjadi motivasi kita datang karena tahu tentang fadhail amal, ini suatu kelebihan lagi. Karena menunjukkan ada keimanan di situ. Sekarang jadi pertanyaan saya, pernahkah Bapak melihat pahala itu? Siapa yang datang ke majelis taklim, itu pahalanya lebih dari menyolatkan 1000 orang meninggal, menghadiri 1000 orang sakit, lebih abdul pada solat 1000 rakaat. Pernah tak nyingok pahala itu? Pernah? Tak pernah. Tapi kita kejar ini. Tak mau kita. Jangankan untuk tidak hadir, terlambat pun tak mau kita. Apa yang memotivasi kita? Itulah namanya iman. Iman bimajaan Rasulullah, datang dari apa yang datang dari Rasulullah. Kita beriman dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Orang yang duduk di majlis taklim, semua makhluk Allah yang di lautan itu mengistighfarkan dia. Apa kita rasakan istighfar itu? Kita rasakan apa? Saat ini, kemarin Bapak sudah mungkin Masya Allah punya rutinitas seminggu itu jadi Masya Allah terang karena diistighfarkan tadi. Lalu kita menjadi orang yang semangat ibadah. Tidak kita rasakan seperti itu. Tapi ini janji Allah dan Rasul. Karena kita tahu itu kita datang ke majelis taklim. Kita tidak pernah lihat yang namanya makmum bentuk mukaffiratul dzunub. Ngampuni dosa. Tadi habis sholat kita baca tasbih. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Digenapkan Allah Akbar kabir alhamdulillah katsira sehingga menjadi 100. Apa fadilahnya? Kita mungkin tidak tahu fadilah selama ini cuma melok baik. Ya dari dulu aku dari kecil kalau masjid mayang maki wirid itulah. Alhamdulillah itu satu kenikmatan. Tapi kalau kita tahu tentang ada apa di balik situ, maka ini lebih menguatkan diri kita. Sehingga datang masanya ketika kita dalam keadaan berbenturan sedikit dengan uzur ini tidak menjadi penghalang kita. Bisa kita tepiskan. Dengan apa? Dengan adanya ilmu tadi. Adanya maklumat, adanya makrifat tentang fadail amal yang bakal kita lakukan tadi. Nah, dari situlah munculnya taufik. Taufik ini kebanyakan datang dari ilmu. Sekarang mukaffiratul dzunub tahu kita, ampunan dosa. Tidak tahu gitu. Cuma kita yakini itu ada. Lalu seorang kalau sudah dapat ampunan dosa, lalu dia sudah dapatkan pahala yang banyak, maka otomatis derajatnya terangkat tinggi di sisi Allah. Apa kita rasakan sekarang derajat kita terangkat ini, Pak? Dengan kita setiap malam mimpi indah, setiap doa kita mustajab, atau ada pangkat yang diberikan. Tidak ada itu. Tapi ini yang kita yakini dalam iman kita, Pak. Ikhwani rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan dalam Al-Qur'an tentang Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu akan diberikan Allah kemanfaatan isinya sepenuhnya daripada apa yang ada dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzi Allah kirimkan ini Al-Qur'an. Kepada siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, untuk orang-orang yang mengimani tentang perkara yang gaib. Pahala, dosa, ampunan dosa, angkat derajat, tidak nampak. Kalau berkah, boleh jadi terasa. Wih, berkah terasa semenjak aku ikut majlis, semenjak aku melakukan hubungan silaturahmi, semenjak aku bersedekah. Nampak berkah.
Berkah memang nampak, tapi yang namanya yang seperti tadi, apalagi kalau bicara tentang surga dan neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah menyuruh malaikat setiap saat, setiap hari malaikat ada yutuf, keliling. Diperintahkan Allah mencari majelis-majelis orang yang berkumpul, berzikir, bertasbih, bertahmid, bermunajat kepada Allah. Lalu mereka pulang menghadap Allah. Lalu Allah bertanya, padahal Allah sudah tahu tentang keadaan makhluk tadi. Di antara isi hadis tersebut Rasul mengatakan, Allah bertanya kepada malaikat, apa yang mereka minta? Maka mereka mengatakan, ya Allah, mereka minta surga. Yang mana kita tahu surga? Dari Allah wa Rasul. Kata Allah, apa mereka pernah nengok surga itu? Belum ya Allah. Loh, kok mereka minta? Karena kita tahu dari Rasulullah. Bahwa seorang yang mukmin seperti kita insya Allah, mukmin muslim kalau wafat diletakkan Allah di surga. Belum tahu ya Allah. Nah, mana kalau mereka tahu tentang surga? Akan lebih hebat lagi mereka minta kepadamu ya Allah. Lalu apa mereka berlindung kepada Allah? Dari apa mereka berlindung? Berlindung dari neraka. Apa mereka pernah nyingok neraka itu? Belum ya Allah. Belum. Lalu bagaimana kalau mereka menyaksikan neraka itu? Mereka akan lebih hebat lagi meminta perlindungan kepadamu dari azab neraka itu. Nah, inilah bab masalahnya tentang keimanan. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Yang ingin kami angkat pada malam hari ini, mudah-mudahan memberkahi waktu kita. Ada perkara yang pasti kita akan mengalami juga Bapak hadirin rahimakumullah. Mengenai bagian daripada keimanan yang wajib ada pada diri kita, yaitu mengimani tentang al-imanuna biyaumil akhir. Imanuna biyaumil akhiril wajib. Keimanan kita kepada hari akhir itu wajib adanya. Seorang sholat, seorang puasa, seorang berzakat, seorang pergi haji dan umrah dan seterusnya. Tapi dia tidak mengimani, yakin, tidak ada keyakinan atau meragukan tentang perkara hari akhirat, maka ini orang imannya tidak diterima oleh Allah. Nah, termasuk rukun kita sebagai mukmin, arkanuddin itu ada arkanul Islam, ada arkanul iman. Dalam kitab yang kita bahas setiap bulan, kitab syarah hadis Jibril, itu menjelaskan tentang rukun agama, arkanuddin salasa. Dan bagi ulama mengatakan ada 4. Islam, iman, kemudian ihsan. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adani, Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur Al-Adani rahimahullah taala, beliau mengambil pendapat sebagian ulama yang katakan ada 4. Apa yang keempat? Tentang ma'rifat alamatul sa'ah, mengenal tentang tanda-tanda hari kiamat. Karena dalam hadis itu menyebutkan 4 perkara ini. Nah, di situ ikhwan rahimakumullah, iman pada makrifat kepada tentang rukun iman. Apa di situ rukun iman? Di antaranya iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Wa bil yaumil akhir. Kemudian bil qadri khairi wa syarri min Allah. Bab yang terakhir kami tidak mau dan tidak mungkin sempat untuk membahasnya, dan juga tidak ada kemampuan mungkin untuk menjelaskannya karena itu terlalu luas, terlalu dalam, bahrun amik tentang qada dan qadar. Itu butuh belajar, benar-benar belajar dengan waktu yang kosong, duduk dengan seorang yang menguasai ilmunya agar kita tidak salah. Kan kalau salah belajar, apalagi tanpa guru, bisa tergelincir dan terpeleset. Sekarang kita belajar tentang yaumil akhir. Imanuna biyaumil akhir. Hari akhir itu ikhwan rahimakumullah, sepakat ulama mengatakan terhitung mulai hitungan yaumil akhir itu dari alam barzakh, alam kubur. Nah, sekarang Bapak hadirin rahimakumullah, tentang alam kubur ini, kita semua pasti akan mengalaminya. Pasti akan mengalami. Lalu Rasulullah, bahkan Allah telah menjelaskan tentang adanya kehidupan di alam kubur. Percaya tentang adanya kehidupan di alam kubur ini bagian daripada imanuna biyaumil akhir. Adanya malaikat mungkar nakir yang bakal datang menghampiri kita. Adanya nikmat kubur dan adanya azab kubur. Ini pasti hukumnya. Kalau seorang meragukan tentang hal itu, maka ini orang keimanannya diragukan oleh Allah dan Rasul. Nah, sekarang sampai di mana keimanan kita tentang yaumil akhir, tentang adab kubur ini, tentang nikmat kubur. Yang menyampaikan kepada kita Rasulullah Shadiqul Masduq. Rasul mengatakan kehidupan alam barzakh itu pasti. Ma bainal itsnain imma raudhah min riyadil jinan au khufrah min khufratin niran la fihi salas. Kehidupan alam kubur itu cuma 2 kata Rasulullah.
Boleh jadi kehidupan itu akan menjadi bagaikan bagian dari taman surganya Allah bagi orang-orang yang mukmin, soleh, taat, meninggal dengan iman. Au sebaliknya naudzubillah, au khufra min khufratin niran, atau menjadi bagian daripada lembah api neraka. Ikhwan rahimakumullah. Pernah tidak kita mikirkan tentang ini, Pak? Kita sering bicara tentang masalah masa depan. Itu sering berpikir tentang masa depan. Apa itu masa depan yang kita pikirkan untuk diri kita atau untuk anak kita? Mana cara kalau masa depan anakku ini bagus, nikmat, sukses dunianya. Lulus sekolah dengan keadaan nilai yang baik, lalu sampai dia kuliah, setelah kuliah dia nanti dapat pekerjaan, dan pekerjaan dengan kedudukan, jabatan, sampai dia punya rumah, punya kendaraan sendiri, punya tempat sendiri, dan dia dapat kenikmatan dengan segala kenikmatan dunia, bahkan dia bisa mencicipi aku. Itu masa depan yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, Pak. Ngejar masa depan dan ngejar kenikmatan dunia. Entah kekayaan lewat usaha, dagang, atau lewat jabatan. Bahkan seorang tomak termotivasi untuk mencapai yang lebih besar dalam urusan masa depan dunia. Masa depan, ya ikhwani, kalau itu yang menjadi standar kacamata kita, maka minta maaf, berarti saya, bapak, saudara, kita tidak beda dengan wong fasik, bahkan tidak beda dengan wong kafir. Tidak beda dengan wong kafir. Wong kafir masa depan juga sama itu. Tapi kita masa depan yang dituntut oleh Allah dan Rasul, yang bahkan kita siapkan pada anak kita, adalah masa depan yang hakiki. Masa depan, apa itu? Setelah masa kematian. Itu yang perlu Allah kita pikirkan, Pak. Yang perlu kita siapkan. Karena Rasul sudah menyampaikan janji Allah, wong masuk kubur itu bukan habis tanah lalu selesai. Ada hisabnya, ada jazanya di situ. Sebelum Allah berikan jaza yang lebih besar, pahala ganjaran yang besar di surga, di alam kubur Allah akan berikan dulu kepada kita. Pernah tidak kita mikirkan itu untuk diri kita, masa depan kita di situ. Bahkan kita mikirkan masa depan anak kita pun untuk urusan kubur. Ya let, kita beruntung kalau kita punya anak yang bisa pula membantu kita di alam kubur kita. Beda, Pak. Orang yang cuma ngejar motivasi urusan dunia, dia tidak akan pernah menggiring anaknya untuk ingat akhirat. Tapi orang yang selalu memikirkan untuk akhirat, dia akan tanamkan kepada anaknya untuk selalu mempersiapkan urusan akhirat. Bapak hadirin rahimakumullah. Sebuah hadis Rasulullah. Ini urusan masa depan, Pak. Tentang alam kubur. Yang mana ini hadis semua kita sering dengar, bahkan sudah hafal insya Allah. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min thalath." Kalau seorang Bani Adam, jadi maksud Bani Adam di sini Muslim, kafir tidak masuk ukuran dalam hadis ini. Kafir tidak masuk itu, walaupun Nabi menyebutkan Bani Adam, ai Muslim. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min thalath, terputus amal ibadahnya kecuali 3 perkara kata Rasulullah. Shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa bih, awaladin salih yad'u. Pak, ini yang masa depan, Pak. Ikhwani, ini masa depan yang Nabi suruh kita mempersiapkan. Pertanyaan saya kepada kita semua yang hadir di sini, kepada kami terutama diri kami sendiri, sudah siap belum 3 ikut ini? Seandainya Allah takdirkan kita meninggal dalam minggu ini. Masalah meninggal tidak ada tanda-tanda, Pak. Tidak nunggu sakit, tidak nunggu tua, tidak nunggu dalam suatu kejadian. Kapan Allah menghendaki, ajal bisa saja datang. Nabi ngajari kita, di samping kita harus berbekal dengan segala macam amal ibadah, sebagai memikirkan amal masa depan kita, Nabi ngajari kita baca Quran, karena Quran akan nerangi kuburan kita. Banyak kesedekah, karena sedekah itu akan menolong kita. Sering-sering menyenangkan hati orang, karena yang kita sering sampaikan itu kalau surur akan mendampingi kita ke dalam kuburan, bla 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 bla, macam-macam. Namun ada 3, yang mana amal-amal yang itu akan putus, ada 3. Nah, ini masa depan. Sudah punya belum, Pak? Tanya pada diri kita masing-masing. Bapak, saya bertanya, sudah punya belum 3 ini?
Wallah, sekali lagi, kematian boleh jadi datang besok atau lusa atau dalam hitungan yang lebih cepat atau boleh jadi mundur sedikit. Seringkali kita sudah saksikan orang yang meninggal dadakan. Bahkan termasuk tanda hari kiamat dekat, kata Rasulullah, banyak dari umatku yamutu matal faja'ah. Yamutul faja'ah. Sebagai salah satu tanda hari kiamat, kata Rasulullah, banyak dari umatku mereka akan meninggal yang sifatnya meninggal dadakan. Banyak, Pak. Sehat walafiat. Dalam keadaan sebab sedikit, bahkan tanpa sebab, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kejadian itu. Bahkan kita telah menyaksikan depan mata kita. Seorang yang meninggal sedang duduk di tokonya. Seorang meninggal bahkan sedang naik di atas motornya. Bahkan yang meninggal dalam mobilnya. Sedang meninggal dalam keadaan bla 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 macam-macam. Nah, seandainya ajal itu datang, Pak, sudah punya belum 3 perkara yang dikatakan Rasulullah tadi? Shadaqatun jariyah. Nah, ini kesalahan kita, ini kebanyakan. Kalau dengar hadis ini, bukan untuk kita hadis ini. Shadaqatun jariyah yang terlintas pada benak pikiran kita, itu orang kaya itulah. Punya uang, mampu, uang kaya. Dari mana nak sedekah jariyah? Yang terlintas di pikiran sedekah jariyah itu harus bantu bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren, bangun ini dan tidak. Sedekah jariah hak milik siapapun kita, walaupun kita orang yang termiskin, wajib berusaha untuk dapat itu. Karena ini yang bakal nolong kita masa depan kita, Pak. Ini yang bakal menjadi masa depan kita. Bahkan kita yang sekarang ini sudah memiliki orang tua yang sudah wafat, bentuk salah satu birrul walidain yang bisa kita lakukan, membuat untuk mereka sedekah jariah. Apalagi kita tahu benar, abahku dulu orang yang tidak mampu. Dan dia pun tak pernah sama sekali aku saksikan punya yang namanya sedekah jariah. Maka kita usahakan sekarang. Karena Rasulullah pernah mengatakan, sedekah yang kau niatkan jariah untuk orang tua kau dapat, kau pun dapat bagian, kata Rasulullah. Pernah kita menyiapkan ini. Padahal sedekah jariah itu mampu kita melakukannya. Kalau kita mau, kalau kita boleh main hitungan sedikit, Pak, matematika. Seandainya Bapak nabung 2.000 rupiah sehari. 2.000 sehari, 2.000 sehari, sebulan sudah dapat 61 sak semen. Itu kalau 2.000. Madain beb aku 2.000, paling kecil 5.000. Anak kita berjajan kadang sampai 15.000 sehari. Iya kan? Untuk urusan-urusan yang tidak manfaat sering-kadang kita habiskan, apalagi maaf antum sebagai perokok. Hati-hati, tuntutan lebih berat lagi. Merokoknya hebat, yaumul kiamat ditanya amal jariah tak punya. Wow, mengerikan itu. Ya. Allah bakal murka. Kalau 5.000, sebulan 150.000. Kalau kita mampu lebih lagi, semakin lebih lagi. Dan kita mampu sebetulnya. Kita mampu sebetulnya, Pak. Cuma kita tidak mau melakukan itu. Seandainya, Pak, kita ini sakit, lalu dokter mewajibkan kita tiap hari minum 2 gelas susu kedelai. Sebagai terapi, Pak. Susu kedelai itu satu bungkus berapa? Katakanlah 3.000. Sehari 6.000. Mampu tidak kita? Mampu. Kalau diwajibkan oleh dokter setiap hari minum 2 gelas susu kedelai. 6.000. Mampu kita sehari. Tidak berat buat kita. Jangan kedua gelas. Lebih dari aku mampu. Kalau memang bisa menyehatkan tubuh aku. Ya Allah ya ikhwani, ini lebih dari urusan dunia yang sementara. Urusan akhirat kita. Nah, sekarang yuk jadikan motivasi kita mencari rezeki yang halal untuk nolong wong tua kita, Pak. Apalagi kita tahu wong tua kita meninggal, kakek kita meninggal, nenek kita meninggal tanpa memiliki amal sedekah jariah. Lalu yang kedua, al-ilmu yantafi' bih, ilmu yang bermanfaat. Ini juga kalau sudah bab ini disebut, wah itu ustaz, kiai, habaib, muallim. Kami ini bukan bagian kami itu. Sedekah jariah lepas dari kau. Sekarang ilmu manfaat juga kita miliki, lepas juga, Pak. Karena kita berpikir seperti itu, padahal tidak ya ikhwani. Sama seperti sedekah jariah, orang yang paling fakir pun mampu untuk memiliki sedekah jariah. Begitu juga dengan ilmu. Berapa banyak Bapak saksikan di lingkungan kita, di pasar, tetangga kita, teman kita kerja, mereka belum paham cara berwudu yang benar. Mereka belum mampu melafazkan surah Fatihah yang benar. Sementara kita mampu, ajarkan mereka itu. Bukan harus tugas seorang ustadz atau ulama.
Kita yang mampu tahu tentang bab najasa, sementara kita lihat kawan kita tidak ngerti, ajarkan. Wuduknya tidak sempurna, tidak sampai sikut. Min hari kita bingung Pak, dapat orang-orang belum belajar syariat sudah dapat ma'rifat. Bahkan mencapai hakikat. Kalau kita ngomong, Pak, Bapak wuduknya itu tidak sempurna, tidak sah Pak. Ain, penting lillahi ta'ala kita di sholat. Yang penting lillahi ta'ala. Langsung babnya nyambung kepada Allah. Udah bisa. Dalam Islam ada syariah yang harus dijalankan. Banyak orang-orang seperti itu. Ketika kita tegur, kita ingatkan tentang cara yang dia yang salah agar diperbaiki. Yang penting lillahi ta'ala. Pun tidak bisa, ikhwani. Nah, banyak orang seperti itu. Wuduk belum sempurna. Berapa banyak mereka makan minum masih jauh dari sunnah Rasulullah. Kita tahu makan duduk sunnahnya. Pakai tangan kanan. Sampaikan. Maka ketika dia dengar dari kita dengan cara yang bil hikmati wal bayan. Hikmah dulu baru bayan. Ingat susunan ini dalam Al-Quran bil hikmati wal, artinya dengan cara dulu yang baik. Bayan itu penjelasannya. Ini sunnah, dalilnya ini. Penyampaian dulu yang baik itu yang harus kita sampaikan kepada mereka. Dari mana kau tahu kalau tidak boleh? Baru kita jelaskan bayannya. Hikmah dulu diajak pelan-pelan, didekati, jelaskan baru nanti setelahnya. Nah, orang ini menyempurnakan wuduknya berkat dari kita. Sempurna dia punya Fatihah berkat kita. Tadinya salah Fatihahnya. Bila kita panggil Pak, apalagi misal kita punya anak buah dewek, anak buah itu pasti nurut kita panggil di toko atau di pekerjaan kita di kantor. Kita kebetulan alhamdulillah sudah duduk dengan habaib, dengan kiai, dengan asatis. Tahu bacaan Fatihah yang benar bagaimana. Panggil anak begitu. Bila kita agangi, kalau kau dapat panggil Fatihah, kau dah jadi pegawai tempat aku. Syarat masuk kerja di toko kami, di kantor kami, di perusahaan kami harus benar sholat, benar Fatihah. Coba dengarkan. Mungkin mereka tidak membedakan antara dot dengan dal. Ghairil maghdubi alaihim, misal. Padahal itu hurufnya benarnya dengan huruf dot, sudah kita pelajari di majelis kita. Nah, banyak lagi ihdinas siratal mustaqim. Qaf dibaca dengan kaf. Banyak kesalahan. Ajarkan. Mulai hari ini anak buah kita itu umurnya 19 tahun, Pak. Umurnya ternyata panjang sampai 69 tahun baru dia wafat. Berapa ribu kali dia sholat. Pahala balik ke kita. Di luar sholat lain lagi dia baca Fatihah. Semua pahala Fatihah dia dapat, kita pun dah dapat. Nah, sekarang kita cari. Tidak nunggu jadi ustaz. Lain kalau naik mimbar harus pakai ilmu. Nak ngajar macam ini harus pakai ilmu. Tapi menyampaikan kebaikan model seperti tadi. Tidak harus duduk kita menunggu jadi kita sebagai ustaz atau mu'allim. Lalu yang ketiga Bapak Hadirin, ini yang perlu kita pikirkan. Dan inilah masa depan yang harus kita bentuk pada anak-anak kita. Kata Rasulullah SAW yang ketiga, awaladun saleh yad'u lah. Anak yang soleh yang mendoakan wong tuanya. Kira-kira kita punya anak di rumah ini terkategori soleh apa tidak, Pak? Oh, dia nurut, babe, alhamdulillah. Dia tidak pernah ngebantah. Naam, alhamdulillah, itu suatu bentuk kesolehan. Dia nak akan kita, naam. Itu bentuk birrul walidain yang dilakukan ketika kita masih hidup. Tapi ketika setelah wafat, apa yang dia bisa lakukan untuk kita? Bapak hadirin rahimakumullah, pernah tak kita memikirkan tentang anakku ini sholatnya sudah benar atau belum? Baca Qur'annya sudah lancar apa belum? Berapa banyak kita bangga dan senang melihat anak kita sukses dengan umur masih muda sudah punya jabatan sekian. Umur masih muda sudah punya penghasilan sekian. Umur masih muda sudah punya toko sekian. Tanpa kita pernah memikirkan anakku ini sudah berapa kali khatam Quran. Musibah demi Allah ya ikhwani, kalau anak itu sampai hari ini belum lancar baca Quran. Siapa pun yang ngirimin kita bacaan Al-Quran besok. Awaladin salih yad'u lah. Pastikan anak kita sudah bisa baca Quran dan lancar. Naam, banyak wong yang lancar baca Quran. Banyak wong sudah bisa baca Quran, tapi tidak baca Quran. Mungkin sebagian kita yang hadir malam ini, Pak. Tidak kita buka Al-Quran. Ini tidak lama lagi, tinggal 3 bulan lagi masuk Ramadan. Dari lepas Ramadan sampai ini tidak ada yang ngejus Quran. Nah, ini musibah. Kalau sekarang anak aku beda baca Quran, maknanya kalau aku meninggal, apa mereka akan kirim Quran untuk aku? Lah. Untuk diri mereka saja mereka tidak mampu. Nah, kalau bapak pengen berkacau, bertanya, kira-kira kalau aku meninggal, anak aku no aku dah.
Datang tidak ke kuburan aku. Ngirim ke amal ibadah bentuk tilawat Al-Quran atau sedekah ataupun untuk aku. Jawabannya tanyalah kita sama orang tua kita. Mak mana kita dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Apakah kita rajin ngejus Quran untuk mereka? Apakah kita rajin sedekah untuk mereka? Apakah kita rajin melakukan suatu kebaikan untuk mereka? Kalau hari ini kita tidak melakukan, maka yakinkan anak kita ke depan tidak pula akan melakukan untuk kita kebaikan. Karena Rasul sudah menjanjikan birru abakum tabarakum. Nah, berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, niscaya anak-anak kamu bakal berbakti kepada kamu. Bapak hadirin rahimakumullah, sesungguhnya kehidupan barzah itu asli dan hakiki. Ado, kenikmatan kubur itu ado. Adab kubur juga ado. Memang hari ini masih cerita. Masih cerita tentang mungkar, wanakir, tentang adab kubur yang model macam itu, tentang nikmat kubur yang model macam itu masih cerita. Kehidupan kita sekarang yang hakiki yang nyato. Kehidupan kita sekarang nyato. Tentang alam barzah, apalagi setelah alam barzah masih cerita. Tapi ilmu seandainya besok kita diwafatkan Allah, kehidupan yang nyata ini akan tinggal cerita, kehidupan alam barzah itu yang bakalnya nyato. Baru kita tahu. Dan kita cuma akan mengatakan ya lait. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, orang itu berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, coba kau tunda sedengat kematianku ini. Untuk apa? Agar aku bisa sedekah, agar aku bisa beramal soleh ketika sudah masuk ke kubur dan tidak ada lagi waktu untuk kita menunda. Itu Allah tidak akan pernah berikan walaupun satu detik pun untuk kita. Mari ikhwani rahimakumullah, pikir ke masa depan yang hakikat ini Pak, demi Allah. Berapa banyak orang mengejar masa depan dengan bentuk dunia, setelah dia wafat bahkan dia tersiksa dengan dunia itu. Berapa banyak orang yang meninggalkan harta yang banyak justru mengadab dia di dalam kuburnya. Dia tidak meninggalkan bekal akhirat untuk anak, istrinya, untuk keluarganya. Mumpung kita dinja Allah kesempatan, mari Bapak pikirkan masa depan yang hakikat, yaitu masa depan setelah kematian. Perbanyak ibadah untuk pribadi kita, apalagi maaf kita saksikan anak kita belum tentu bisa bantu nolong kita, maka kesempatan sekarang tolonglah diri kita masing-masing. Sebelum nanti masa waktu itu sudah ditutup oleh Allah dan anak kita pun ternyata tidak mampu. Kalau Bapak pastikan malam ini ternyata anak Bapak maaf belum bisa baca Quran, maka tangisilah malam ini sebelum kita nangis di dalam kuburan. Nangislah kita Pak, sebelum kita nangis di kuburan. Bini kita udah lancang baca Quran, anak kita udah lancang baca Quran. Terus siapa nak nongak kita? Siapa nak ngirim pahala untuk kita? Tangisilah itu. Tapi kalau hari ini kita saksikan anak kita bisa baca Quran, istri kita bisa baca Quran, tapi tidak rajin, pun kita dalam keadaan yang mengerikan. Mungkin juga tidak dapat kiriman pahala dari bacaan Quran ataupun yang lain. Tapi kalau hari ini alhamdulillah kita saksikan anak kita ternyata orang yang mampu beribadah dengan baik, mampu baca Quran dengan baik, dan mereka melantunkan Al-Quran dalam kehidupan hari-hari mereka, maka bersyukurlah dan tinggal kita minta agar anak kita, istri kita diistiqomahkan Allah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, mari kita tanamkan keyakinan kita, tambahkan keimanan kita, meyakini dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW, terutama tentang perihal yang berhubungan dengan yaumil akhir ini, agar kita mempersiapkannya Pak. Zaman sekarang apalagi fitnahnya luar biasa, mengerikan. Banyak orang menjual agama, banyak orang menjual keimanannya untuk mengejar jabatan, kedudukan, untuk menikmati kenikmatan yang sementara di dunia ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Wallahu alam bissawab. Masuk waktu Isya, mungkin kita pending sebentar sholat Isya berjamaah adzan. Setelah itu nanti insyaallah kita sambung sesi kedua majelis kita insyaallah taala. Wallahu alam bissawab. Fadhal adzan Isya. Yang sekiranya nak berwudu silakan berwudu. Setelah sholat Isya yang masih ada waktu, insyaallah tidak panjang majelis pada Isya itu, kita akan lanjutkan bismillah subhanahu wa taala. Fadhal adzan ma'adzin.